Oke, anak-anak ini adalah soal kisi-kisi yang Ibu kasih. Soalnya emang ada 30, mudah-mudahan sih nggak semuanya ditanyain. Ibu harap kamu udah paham aja. Mau dimulai dari nomor berapa? Halo? Suara Ibu Dari terdengar berapa nggak? Ibu? Terdengar Bu. Kenapa? Nomor tiga, Bu. Nomor tiga, Bu. Kalau nomor satu nyari rata-rata nggak ada masalah kan? Aman, Bu. Aman, Bu. Rata-rata Bu. Cuma jumlahin aja, habis itu dibagi sama banyaknya data. Iya, betul. Nomor dua, jangan lupa datanya diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar ya. Baru nanti dicari tengah-tengahnya siapa. Nah, nomor tiga itu kamu cuma disuruh menentukan mana pernyataan yang benar. Itu kan ada barang dengan penjualan terendah itu di bulan November. Yang paling rendah Hmm. itu yang warna merah kan? Iya Bu. Itu nggak kelihatan bulan-bulannya ya? Iya nggak ada Bu. Sorry, sorry. Ya, nggak ada, Bu. Makanya Nggak saya... ada. Nggak. Yang warna biru kan buku tulis, kuning itu pensil, Iya. merah itu pena, abu-abu itu penghapus. Nah, ini kan semuanya adalah grafik penjualan selama bulan November. Nomor satu, barang dengan penjualan terendah pada bulan November adalah pena. Nah, yang paling rendah itu kan warna merah. Merah Benar. itu pena, Benar bener Bu. kan? Betul, Bu. Nah, ya udah. Jadi kamu suruh milih pernyataan yang tepat itu maksudnya nomor berapa Oh gitu. gitu. Apa tiga gitu Alah. ya. Enggak, buku tulis Ya penjualan Bu. tertinggi. Oke, Bu. Siap, Bu. Salah kan tulis terjual sama banyak, Enggak salah Bu. kan? Nah, ya udah otomatis yang terus Oke, Bu. lanjut nih nomor Salah Bu. 4. Nomor 4 itu mungkin ada yang Oke Bu. bingung Next karena Bu. melihatnya Iya Bu. frekuensi, padahal bukan ya. Jadi maksudnya nomor 4 itu adalah data tunggal. Data yang pertama itu 15, data kedua itu 5, data keempat, data ke 7, itu kan langsung ke 8 ya. Nah, itu pokoknya data yang terakhir tuh adalah dari data ini gitu. Ya, sama kayak di nomor berapa? Dua tadi, urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar, kemudian tinggal cari siapa yang di tengah-tengah gitu. Oke Bu. Oke, Oh, Bu. gimana? Oke. Terus nomor tinggal cari aja siapa yang paling banyak muncul di sana. Bisa ya? Ya Yang bisa paling Bu. banyak siapa itu? Yang paling banyak 15, kayaknya 15 tuh munculnya sampai 4 kali Iya. dibanding yang lain ya. Nah, nomor 6 itu dia rata-rata, tapi nanti nyari rata-ratanya berarti 6, yang nilainya 6 itu kan ada 6 orang, berarti nanti 6 dikali 6 gitu. 8 kali 12, 9 kali 7, 10 kali 10. Udah tuh kamu jumlahin ntar ke bawah. Jumlahin, nanti dibagiin sama berapa? Dibagi sama 40, karena banyak datanya ada 40 gitu. Ya, Iya Bu. terus, nah, ini nih yang ditanyain sama Novel tadi, nomor 7. Jadi, rank itu adalah eh, jangkauan. Nah, saya pernah bahas jangkauan waktu di kelas 10 sih ya. Itu adalah mengurangkan data terbesar dengan, nah masalahnya kalau datanya data kelompok, bukan berarti dua itu adalah terkecil dan 25 itu terbesar, enggak. Jadi, kita ngambil data terkecil itu dari tengah-tengahnya, nah kita ngambil tengah terakhir. Nah, kalau yang kelas pertama itu kan 2 sampai 6. Tengah-tengahnya 2 sampai 6 berapa? 2, pakai jari aja. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tengah-tengahnya 4 kan? Empat Bu. Jadi 4 itu adalah data terkecilnya. Sedangkan data terbesarnya dari kelas yang terakhir. 21, 22, 23, 24, 25. Tengah-tengahnya siapa? Dua Dua tiga tiga, Bu. Bu. Jadi nanti kamu tinggal kurangkan dia sama 4. Hasilnya 19 gitu. Itu untuk nyari rank ya. Oke Bu. Lanjut nomor 8. Kalau nomor 8 itu tepi bawah, tepi atas, sama panjang kelas makanya pada bisa ya. Dia mintanya kelas yang kelima tuh. Kalau kelas yang kelima tuh berarti di sini nih yang paling bawah. Kalau nyari tepi bawah tinggal dikurang 0,5. Kalau nyari tepi atas tinggal ditambah 0,5. Kalau panjang kelas tinggal hitung pakai jari. Dari 145 ke 149 ada berapa banyak datanya. Oke. Oke. Nomor 9, kalau rata-rata mah udah kita pelajari sebelumnya. Nggak perlu dibahas kali ya? Bahas Bu. Bahas Bu. Dibahas Yang mana Bu? rata-rata. Rata-rata sama kan Bu kayak yang tadi? Iya, cuman kalau ini kan dia data kelompok. Jadi kamu harus ambil titik tengahnya dulu ya. Oh iya Bu. Jadi bikin bikin tambahan kolom, frekuensi, titik tengah dikali frekuensi. Udah ntar dijumlahin tuh. Dijumlahin, dibagi banyaknya frekuensi berapa, sama jumlahnya hasil perkalian XT dengan F.
Dengan Bisa kan nyari titik rata-rata tengah ya? ya, Bu? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Terus yang nomor modus juga banyak. Terus gini anak-anak, jadi ada soal yang optionnya tuh nggak berupa hasil akhir. Jadi kayak nomor 10 nih yang modus. Nanti optionnya itu tuh kayak udah apa? Dia tuh mention berdasarkan rumus gitu. Jadi bukannya kamu suruh ngitung sampai akhir. Misalnya nih, option yang A, kan harusnya rumusnya tepi bawah ya. Kalau si modus itu frekuensinya terbanyak ada di kelas yang ketiga nih, yang 12 kan. Berarti tepi bawahnya 52, sorry, 52 dikurang 0,5, 51,5 ditambah. Terus kan kalau D-nya harusnya 12 dikurang 3, 9. Terus ini juga 9 ditambah. Kalau D2 itu kan 12 dikurang sama bawahnya dikurang 8, itu 4. Terus panjang kelasnya dari 52 ke 62 itu 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 11. Udah, ntar kamu cuma suruh milih gini. Nanti di option yang lain misalkan panjang kelasnya 10, atasnya misalkan 8 gitu. Oh, berarti rumusnya, Bu. Iya, rumus tapi masuk perhitungan Oh, jadi dikit. ini belum tentu jawaban akhirnya, Bu. Iya, tapi kalau kayak rata-rata sih kayaknya ngitung sampai akhir. Tapi kalau yang modus seingat saya yang bikin soal tuh nggak sampai finish akhir ngitung gitu. Jadi emang sengaja dibikin mudah biar kamu ngitungnya juga nggak kebanyakan. Oke, terus lanjut nomor 11. Nomor 11 itu kuartil. Kuartil pertama itu Q1 ya. Q1 itu kalau datanya data tunggal dan sedikit, sebenarnya tinggal dijajarin aja sama kayak nyari median. Misalnya nih, data terkecilnya kan 3. Tiganya ada berapa? 1, 2, 3, Mak. Setelah itu 4, setelah itu 5-nya ada 1, setelah itu 6, dan 8. 2, 4, 7, ada 10. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini siapa? Berarti kan data ke 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalau 10 dibagi 2, 5 ya. Ini data 1 sampai 5, yang belakang juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata tengah-tengahnya itu adalah antara 3 sampai 4. Ini kuartil kedua atau median. Nah, kalau kuartil 1 berarti tengah-tengahnya 3 sampai 3. Siapa tengah-tengahnya? Ya ini. Nah, jadi ini adalah kuartil 1. Kalau nyari kuartil 3, ya berarti ini. Karena tengah-tengahnya 6. Kayak gitu. Ya. Terus, nomor 12 median. Nanti median juga kurang lebihnya sama kayak modus. Kayaknya nggak dihitung sampai akhir. Cuman kerumusannya aja. Desil ke-9 ya juga mudah-mudahan kayak gitu. Nggak sampai ngitung hasil akhir. Untuk median sama desil, aman kira-kira anak-anak? Untuk desil saya masih kurang paham, Bu. Hah? Untuk Kurang bagian paham? desil saya masih kurang paham. Yang bagian desil. Oke, langkah pertama mencari desil itu, langkah pertama mencari desil itu adalah mencari FK dulu ya. Ini frekuensi kumulatifnya adalah 11, 17, tambah 9, 26, tambah 3, 29, tambah 10. Oh, jadi datanya ada 30 nih. Kemudian letak desil ke-9 adalah di 9 per 10. Dikali banyaknya data, ada 30. Coret-coret, 9 dikali 3, 27. Jadi desilnya itu adalah data ke-27. Data ke-27 itu siapa? Tinggal lihat di frekuensi kumulatif. Kok nggak bisa ngetik? Tiba-tiba nggak bisa ngetik nih, Kak. Bentar, bentar. Data ke-27. Nggak bisa ngetik sama Kak. Oh, lihat dulu. Lagi loading nih. Tombol warnanya nggak muncul. Tuh. Eh, Ibu nggak bisa nulis nih. Pakai ngetik bisa nggak ya? Ini bisa. Data ke-27 ya. Data ke-27 itu ada di kelas yang keberapa? Tinggal lihat frekuensi kumulatif.
Di mana data ke-27? Ada di ini, Bu. 60. Iya, Kelas 60 ini. sampai 74. Iya, di sini ya letak desil ke-9. Nah, nanti berarti yang kita tuliskan D9 itu sama dengan tepi bawahnya. 60 dikurang 0,5, jadi 59,5. Terus eh, yang di atas itu adalah letak desilnya 27 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, kan ini frekuensinya 3, yang sebelumnya adalah 26. Jadi masukkan di sini 26 dibagi yang bawah itu adalah frekuensinya dia 3 berarti ya. Nah, dikali panjang kelas dari 60 sampai 64 ada berapa data? 60, 61, 62, 63, 64 ada 5. Kayak gitu Pak Zrul. Ya, 59,5 ditambah 27 kurang 26 1. 1 dibagi 3 dikali 5 sama dengan 59,5 ditambah 1 dikali 5 tetap 5. 5 dibagi 3 tuh hasilnya kayaknya sekitar 1,66 deh. Ya, 1,67 ya kalau dibulatin. Udah tinggal dijumlahin aja tuh nanti 59,5 ditambah 1,67. Belakangnya 7, 5 tambah 6, 1. Ada sisa 1 tambah 9 tambah 1 jadi 11. 1 tambah 5 tambah 1, 7. Jadi hasilnya 71,17 untuk desil ke-9-nya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Nomor 14 ini dia mencari simpangan rata-rata tapi tabelnya nggak lengkap ya. Kalau simpangan rata-rata itu kan nyarinya nggak mau juga nih tombolnya. Nah, untuk yang simpangan rata-rata, kita tuh butuh apa? SR sama dengan jumlah dari setiap data XI dikurang X bar. Dikasih tanda mutlak. Dibagi sama jumlah frekuensi. Nah, kebetulan di sana udah disediakan isiannya ya. Oh iya, ini juga harus dikali frekuensi, ini lupa saya. Nah, jadi kamu cuma perlu ngebagi hasil perkaliannya frekuensi dengan selisih selisih setiap data dengan rata-rata, dan ini udah ada tertera di kolom yang terakhir nih. Udah ada nih 42, 70, 63, 0, 77, 98. Nah, yang belum ada apa? Jumlahnya. Jadi tugas kamu tuh ngejumlahin dulu ini berapa. Terus nanti dibagi sama apa? Dibagi sama frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya ini nih udah ada 50. Jadi ntar kamu cuma tinggal ngejumlahin, habis itu ngebagi untuk ngedapetin simpangan rata-rata gitu. Paham nggak? Biasanya kan kita ngisi dulu nih tabelnya, ini diisi titik tengahnya. Habis itu habis dapat titik tengah dikali sama frekuensi buat nyari rata-rata. Habis itu setiap titik tengahnya dikurang sama rata-rata tadi ketemu ini. Nah, kalau ini udah enak, udah diisi semua, cuma emang jumlahnya yang belum ada. Gimana? Mudeng nggak kalian sama yang nomor 14 ini? Udung, Bu. Mudeng ya? Oke, lanjut. Udah kelar, tinggal ke, oh ini simpangan baku nih. Kalau simpangan baku bisa kan? Datanya kan data tunggal Itu tuh. simpangan baku nggak ada tabelnya, Bu. Enggak, kalau simpangan baku, kebetulan yang diminta tuh simpangan baku data tunggal, bukan data kelompok. Kalau Oh simpangan iya. baku itu, kamu harus mencari jumlah dari titik-titik setiap data dikurang sama rata-rata, lalu dikuadratkan, dibagi sama eh, banyaknya data. Nah, di sini yang harus kita cari pertama berarti rata-ratanya dulu. 7 tambah 8 tambah 3 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 4. Itu dicari tuh rata-ratanya.
7 tambah kalau nggak bisa nulis tuh ini ya. 7 ditambah 9 ditambah kok 9, sorry, ditambah 8 tambah 8 tambah 3 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 4. Nah, itu dibagi dulu sama banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi sama 7. Ini kalau dijumlahin semua berapa? Coba deh kamu jumlahin deh. 42, Bu. 42 kemudian kita bagi 7. 42 tuh kalau dibagi 7 kan hasilnya 6 ya. Nah, 6 ini kan rata-ratanya. Lalu untuk mencari banyaknya, Bu, dibagi 7. Hasilnya 6, Bu. iya, jadi nanti setiap data nih 7 dikurang sama rata-ratanya 6, dikuadratin. Tambah data kedua 8, 8 dikurang 6, dikuadratin. Tambah 3 dikurang 6, dikuadratin. Dan seterusnya gitu. Nanti dibagi sama apa? Dibagi sama banyaknya data. Banyak datanya berapa? 7 tadi. Terus nanti terakhirnya ini di akar. Ya, dia rumusnya tuh kalau simpangan baku ada akarnya. Beda sama simpangan rata-rata. Udah kebayang, Bunga? Udah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya nomor 16 ke 30 adalah tentang peluang, menyusun bilangan, dan lain sebagainya. Ini, saya nggak bisa geser. Ya Allah, ini udah berantakan banget ya ininya ya. Oke, dari nomor 16 sampai nomor 30, kira-kira mana yang ngebingungin? Nomor 23, Bu. Saya belum nemu, Bu. Nomor 23. Ini kayaknya saya bisa nge-clear all annotate deh. Annotate. Clear all. Oke. Yang nomor 23 ya. Genta akan mengambil 4 buku. Oh, ini udah bisa. Genta akan mengambil 4 buku dan 30 pen dari meja belajarnya yang menyimpan 7 buku dan 50 pen. Banyaknya Genta dapat memilih buku dan 10 pen yang diinginkannya adalah. Nah, dia mau ngambil 4 buku ya. Ada 7 buku, mau diambil 4 buku. Jadi kan ada berapa unsur nih awalnya. Untuk buku, itu ada 7 unsur. Kemudian mau dipilih atau mau diambil sebanyak 4. Nah, kalau untuk pemilihan yang seperti ini, mungkin yang dibingungin adalah kita pakai permutasi atau kombinasi ya. Misalnya nih, kita ngambil buku 1, buku 2, buku 3, sama buku 4. Ini kan salah satu susunan yang menjadi pilihan anak ini. Urutannya, buku 2, buku 3, buku 1, buku 4. Terus saya tukar lagi urutannya. Buku 4, buku 2, buku 1, buku 3. Menurut kalian, ketiga susunan ini sama aja atau beda? Untuk pada kasus pengambilan buku. Ayo, sama aja atau beda nih? Sama ini sama atau beda? Hah? Ya, jadi yang kita ambil intinya ya buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 kan. Kalaupun urutannya beda-beda, tapi intinya tiga susunan ini tetap menghasilkan hasil yang sama. Ya kita ambil cuman buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Berarti di sini konsepnya tuh kita tidak memperhatikan ngitungnya tuh untuk buku 7C4. Sedangkan untuk si pulpen ada berapa unsur pulpennya? Ada 5. Mau diambil berapa? 3. Nah, terus kali soalnya dia dan. Ingat ya kalau konsep di kejadian majemuk, kalau dan itu dikali kalau atau ditambah. Jadi nanti 7C4 dikali sama 5C3. Ini nomor 21 nih.
ketua, sekretaris, bendahara. Kan di situ ada susunannya ketua, sekretaris, bendahara. Nah, misalnya di sini ada orang ke satu, orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga, orang kedua, orang ke satu. Atau orang kedua, orang ketiga, orang ke satu. Nah, ketiga susunan ini adalah apa? Susunan yang berbeda karena ketika yang pertama itu meskipun kita memperhatikan urutan ada ketua, sekretaris, bendahara, maka ini menjadi berbeda. Kalau ini sama aja. Nah, jadi kalau yang kasus nomor 21 kita pakai permutasi gitu. Nah, nanti rumus untuk kombinasi sama permutasi juga beda ya. Kalau kombinasi itu berarti nanti 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 dulu, 3. Sampingnya 3, kasih yang 4 faktorialnya itu yang belakang. Terus yang sebelahnya berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3, 2 faktorial, sebelahnya 3 faktorial. Nah, yang Nova nggak dapat itu tuh hitungannya atau ngebedain dia pakai permutasi atau kombinasi di soal ini. Iya Bu, saya nyobain semua Bu, itu Bu, permutasi Oh, jadi kombinasi. kamu nyobain permutasi juga, kombinasi juga. Iya Bu, saya bingung. Oh, berarti tapi sekarang udah jelas ya untuk nomor 23 pakai kombinasi ya. Siap, terima Ya, oke. Oke, terus ada lagi nggak yang lain? Tadi kita mulai dari nomor 16 ya, nomor 16 tuh nggak ada masalah ya? Masalah nggak nih nyusun angka genap? Udah pernah saya jelasin loh. Kalau genap itu nyusunnya harus dari belakang ya. Terus dia mau mau menyusun 5 angka, berarti kamu bikin slotnya 5. Bikin slotnya 5, mulai ngisi dari belakang. Yang di belakang itu adalah banyaknya angka genap yang bisa kita pilih. Nah, genap itu ada berapa? Angka 2, angka 6, sama angka 8. Jadi kita punya 3 pilihan. Jadi untuk di slot yang terakhir, kita isi dengan 3 pilihan itu, 3. Selebihnya tinggal dikurang-kurangin aja, karena kan dia harus berbeda ya. Tanpa pengulangan, berarti kan dia harus berbeda. Ketika udah dipasang di tempat satuan, maka nanti otomatis masing-masing berkurang 1. Dari 2, 3, 4. Nah, dari 5 pilihan angka yang ada, berarti ntar masing-masing berkurang 1. Itu untuk nomor 16. Kalau nomor 17 itu pakai permutasi yang unsur sama, soalnya ada huruf D yang munculnya 2 kali, dan ada huruf A yang munculnya juga 2 kali. Nanti berarti ntar harus dibagi. Kalau nomor 18 pakai rumus permutasi siklis ya. Kalau ini mah nggak susah, soalnya nggak ada minta berdampingan-berdampingan. Jadi nanti tinggal hitung dikurang 1 aja permutasi siklisnya. Terus yang nomor 19. Nah, ini 10 orang yang belum saling kenal dan berkenalan. Ini ada di catatan nih. Jabat tangan itu kasus permutasi atau kombinasi. Ada di PPT saya. Terus nomor 20. Nomor 20 itu kan sebenarnya bisa pakai filling slot, bisa juga pakai permutasi. Karena yang namanya kita menyusun nomor tiket itu kan nggak mungkin kita menganggap sama antara nomor tiket 123, 321 sama 213. Nah, ini meskipun angkanya sama-sama 123, tapi ketika susunannya seperti ini, kita akan menganggap ini adalah nomor tiket yang berbeda. Maka kasus nomor 20 kita pakai permutasi. Nomor 21 tadi udah, nomor 22. Nomor 22 itu mirip sama kayak nomor 23 ya. Ada 5 jenis sayuran dari pedagang yang menjual 8 jenis sayuran jika 2 jenis. Oh, enggak beda. Cuma nomor 22 ini, oh, ini udah jelas pakai kombinasi tuh, udah dikasih petunjuk. Cuma nanti telitinya ada 2 jenis sayuran yang harus dibeli. Artinya ada 2 sayuran yang bukan lagi jadi pilihan kita. Jadi ntar kita ngitungnya bukan pakai kombinasi 85 ya. Tapi kita pakai kombinasi setelah dikurang sama 2 sayuran yang udah bukan lagi jadi pilihan kita gitu. Terus nomor 24 itu udah mulai masuk peluang. Ini nomor 24 itu peluang komplement ya, tidak turun. Ini pakai logika sebenarnya bisa. Kalau peluang turun hujannya 18/30, berarti kalau yang tidak hujan tinggal dikurang aja 30 hari dikurang 18. Kemudian nomor 25, nah ini majemuk nih anak-anak karena ada kata hubung atau. Jadi kamu harus cari berapa peluang muncul dadu ketika jumlahnya 4. Ini kejadian A. Terus yang jumlahnya 9 ini berarti kejadian kedua, kejadian B. Ya berarti yang jumlahnya 9 itu ya 45, 54 dan seterusnya. Kemudian A nanti kamu tambahin sama peluang kejadian B. Pastikan apakah ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti dikurang. Tuh. Kemudian nomor selanjutnya, nah ini nomor 27 nih. Saya nemu dia sama kayak nomor yang tadi nyusun-nyusun apa nih? Wah, bukan menyusun. Yang memilih pulpen sama alat tulis ya.
untuk yang nomor 27. Terus kalau yang nomor 28, yang ditanya frekuensi harapan, sebenarnya sama kayak di nomor tadi mana yang dadu nomor 25 ya. Cuma nanti terakhir setelah dapat peluangnya, jangan lupa dikali dengan banyak percobaan dilakukan. Banyak percobaannya dilakukan 144 kali, jadi nanti hasilnya dikali sama 144. Kalau yang nomor 26 itu Joko membuka toko barang elektronik untuk menarik minat pembeli. Dia memberikan kupon undian berhadiah kepada 50 pembeli pertama. Jika 50 pembeli yang datang tidak ada yang mendapat nomor yang sama, maka peluang pemenang undian tersebut adalah pembeli yang memegang kupon dengan bilangan kelipatan 3 atau bilangan kelipatan 6. Ini peluang itu kan berarti, nah ini peluangnya kan dia, ini ya, majemuk, ada kata hubung atau di sana. Yang diminta pertama adalah kelipatan 3. Tugas kamu tuh nanti nyari siapa aja yang kelipatan 3 dari nomor kupon undian 1 sampai 50. Kelipatan 3 tuh siapa aja? 3, 6, 9, dan seterusnya. Terus kalau kelipatan 6 tuh siapa aja? 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, nanti berarti tinggal cek apakah ada yang sama. Pasti ada yang sama deh. Soalnya kalau kelipatan 3 yang kedua itu kan 6. Nah, 6 itu muncul di kelipatan 6. Nanti berarti pakai peluang kejadian majemuk yang nggak saling lepas, ada irisan. Jadi ntar harus dikurang. Itu untuk nomor 26. Terus 29, oh ini sama ini. Jumlah 9 atau bilangan ganjil. Kalau jumlah bilangan ganjil kamu harus teliti ya. Bukannya dadu ganjilnya, tapi ketika dijumlah jadi ganjil. Misalnya nih, eh, ketika dadu 1 ketemu dadu 2. Dia ketika kita jumlahin hasilnya jadi 3 kan. 3 itu ganjil meskipun duanya genap. Tapi yang kita apa pastikan adalah hasil jumlahnya, bukan dadu masing-masing. Baik. Tuh, nanti kalau ada yang sama tinggal dikurang aja. Dan terakhir ini kejadiannya majemuknya saling bebas nih karena kata hubungnya dan nanti dikali pada koin. Udah selesai 30. Nggak tahu deh mudah apa enggak, mudah-mudahan. Nanti saya kirim recordnya deh buat diulang-ulang lagi kalau misalkan besok pagi bangun subuh-subuh habis sholat subuh masih mau apa ngebahas atau enggak kan besok kalau nggak salah matematika jam kedua tuh. Ntar kalau misalkan kamu udah ngerjain agama nih, cepat. Kamu minta izin aja sama pengawasnya. Bapak, Ibu, saya udah selesai. Saya mau minta izin untuk belajar pelajaran yang berikutnya, yang kayak ngulang lagi belajar matematikanya. Saya rasa sih pasti bakal diizinin sama pengawasnya. Atau siapa tahu pengawasnya saya besok. Yes, kalau ibu yes. Saya belum ngecek sih. Saya besok ada ngawas atau enggak ya. Ya, udah begitu aja. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Nggak ada, Bu. Jelas, Oke, Bu. oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan besok lancar semua. Nggak ada kendala, nilainya juga yang Amin. terbaik. Amin. Karena udah di ujung, kalau udah di ujung kelas 12 itu, ya beratnya adalah kamu harus bisa menaikkan grafik nilai dari kelas-kelas sebelumnya ya. Betul, Oke, Bu. kalau gitu saya akhiri ya. Selamat istirahat semuanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan. Udah. Nanti yang datangnya telat